Setelah sebelumnya kita membahas serial killer dari Jepang, kali ini juga ada kasus serial killer yang berasal dari negeri Korea. Berbicara soal serial killer ini memang gak ada habisnya ya, dan mampu membuat bulu kuduk kita merinding dengan aksi yang mereka lakukan. Nah, berbicara soal serial killer, Korea gak hanya terkenal dengan drama Koreanya aja loh. Korea juga memiliki beberapa kasus serial killer yang sangat mengerikan, yang sering juga dijadikan sebuah film. Salah satunya akan gue bahas sekarang, kasus Yoo Yong-chul. Sebelum kita bahas biografinya dulu ya guys. Yoo Yong-chul, pria ini lahir pada 18 April 1970 di Mapogu, Seoul, Korea Selatan. Ia lahir dari keluarga yang miskin dan tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang veteran perang Vietnam. Ia juga memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Sejak kecil, ia memiliki penyakit turunan yaitu epilepsi. Masa kecilnya sangat tidak bahagia. Ia bahkan pernah ditahan ketika sekolah menengah karena melakukan tindakan yang tidak wajar. Yoo ini memang sudah sering sekali melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, pemalsuan identitas, menjual pornografi anak, bahkan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ia juga sudah sering sekali yang namanya keluar masuk penjara. Pada periode tahun 2003 sampai 2004, ia melakukan tindakan kriminal yang kemudian membuatnya terkenal dan mendapat julukan Raincoat Killer. Aksi kriminalnya ini bahkan tercatat menjadi paling parah di Korea Selatan. Yoo membunuh beberapa warga senior yang kaya raya, mendobrak rumah mereka dan memukul mereka dengan palu. Ia selalu meninggalkan jejak yang mengarah pada kasus perampokan. Awalnya polisi mengira bahwa kasus ini adalah perampokan, namun anehnya setelah dicek, tidak ada uang sepeser pun yang diambil. Itu membuat kepolisian bingung. Ketika penyelidikan mulai meningkat, Yoo beralih ke pemijat wanita. Yoo kemudian ditangkap pada Januari 2004 atas pencurian kecil. Namun dirinya berhasil dibebaskan 2 hari kemudian. Setelah ia dibebaskan dari penjara, ia mengaku telah membunuh 21 orang yang ia sendiri bahkan tidak kenal. Korbannya rata-rata adalah orang kaya dan para wanita penghibur. Tentu semua itu ia lakukan bukan tanpa alasan. Yoo mengaku iri kepada orang kaya karena ia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Masuk akal sih. Sementara alasannya membunuh wanita penghibur adalah karena motif balas dendam. Itu ia lakukan karena pernah disakiti oleh wanita, termasuk istrinya sendiri yang telah menceraikannya ketika ia berada dalam penjara karena kasus pelecehan terhadap anak pada tahun 2000-an. Setelah perceraiannya, ia kemudian pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita penghibur. Saat menjalani hubungan tersebut, Yoo sempat menghentikan aksi pembunuhan berantainya. Namun, ketika Yoo hendak melamar wanita pujaan hatinya itu, wanita itu menolak. Ini dilakukan lantaran si wanita tahu catatan kriminal Yoo dan ia tidak menyukai hal itu. Semenjak itu, ia mengalihkan targetnya dari orang kaya ke wanita penghibur sebagai pelampiasan dendam karena ditolak. Kemudian mulai Maret 2004, Yoo memanggil pelacur ke kediamannya di Seoul Barat. Dia berencana akan melakukan hubungan seks dengan para PSK ini, dan setelah itu ia akan langsung membunuhnya. Kejam sekali ya. Selain itu, ia juga akan memutilasi para korbannya hingga menjadi 15-18 bagian lalu menguburnya. Setidaknya ada 11 korban yang ia mutilasi. Dan lebih parahnya nih, ia makan daging dan hati para korbannya secara mentah-mentah. Mirip kasus Indonesia ya, ayo kalian tebak siapa dia. Yoo ditahan pada tanggal 15 Juli 2004. Yoo telah menimbulkan kecurigaan dengan menelepon panti pijat, di mana beberapa karyawan panti pijat banyak yang menghilang setelah menerima telepon yang serupa. Lalu polisi memiliki rencana untuk menjebak sang pelaku. Ketika salah satu pelaku panti pijat mendapat telepon serupa, pemilik panti pijat ditemani oleh beberapa karyawan dan 1 petugas polisi pergi ke pertemuan yang telah disepakati. Petugas polisi pergi lebih dulu ke tempat yang sudah disepakati sebelum Yoo tiba. Ketika Yoo tiba, polisi langsung menangkapnya. Saat berada di dalam tahanan, Yoo berpura-pura mengalami gejala epilepsi dan melarikan diri dari polisi setelah pengekangannya dilonggarkan. Tapi ia kembali ditangkap setelah 12 jam kemudian. Yoo mencoba melarikan diri setelah ditangkap tahun 2002 karena pemerkosaan dan berpura-pura mengalami serangan epilepsi. Ketika dalam persidangan kasusnya, jaksa meminta Yoo dijatuhkan hukuman mati, yang dimana Yoo berterima kasih untuk itu. Di hadapan TV ia mengatakan, "Women shouldn't be sluts, and the rich should know what they have done." Kasusnya yang mengejutkan warga Korea Selatan telah memicu perdebatan tentang hukuman mati di Korea Selatan. Meskipun hukuman mati masih diperbolehkan menurut undang-undang, hal itu belum pernah dilakukan sejak 1997. Sepertinya hukuman mati ini sudah dihapuskan sebelum penangkapan Yoo. Namun dukungan untuk hukuman mati telah tumbuh sejak mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh Yoo.
Bagaimana tidak, begitu sadisnya ia harus sehingga dihukum mati. Pengadilan distrik mengatakan pembunuhan sebanyak 20 orang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini dan merupakan kejahatan yang sangat serius. Hukuman mati tidak dapat dihindari bagi Anda, mengingat rasa sakit luar biasa yang menimpa keluarga terkait dan seluruh masyarakat. Sejak 9 November 2019, Yu ditahan di penjara dan eksekusinya belum dilakukan. Aksi pembunuhan berantai Yu ini juga sempat diadaptasi dalam film yang berjudul The Chaser. Apakah kalian sudah pernah menonton filmnya? Coba komentar di bawah ya. So, para pencari fakta, tinggalkan pendapat kamu tentang kasus yang satu ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Channel Bertemu Media dong pastinya. Gue Mas Theo pamit. See you!